Puji Tuhan lu harus sungguh-sungguh ya saudara ya, semangat. Nggak boleh muji Tuhan sambil ngelamun, muji Tuhan sambil ngantuk, muji Tuhan sambil ya nggak boleh sambil lalu. Benar-benar harus segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita. Cuman saya tadi memang salah ngambil nada tinggi. Waduh, udah terlanjur mau ganti. Puji Tuhan enggak apa-apa, saya semangat sampai lupa nadanya saya. Puji Tuhan. Udah sukacita saudaraku? Amin. Ya, kita minggu lalu udah merayakan Natal ya. Kali ini saya mau Natal, Paskah. Oh, masih sadar berarti. Masih sadar. Saya udah keringetan banget saya jadi agak hari ini saya mau lanjutkan tentang Paskah itu kan kita memperingati baik rangkaian ya, Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti kita akan juga bulan depan ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu nanti saya melihat itu sebagai suatu pelayanan dari Tuhan Yesus sebagai manusia ya, sebagai imam besar ya, karena Yesus Kristus itu adalah suatu gelar saudaraku ya, suatu gelar ya seperti nabi gitu saudaraku, nabi, raja dan imam, bahkan sekaligus ketiga gelar itu dipegang oleh Mesias atau Kristus ya. Dan itulah sebagai manusia, jadi itu pelayanan Yesus sebagai manusia, melakukan itu sebagai imam besar ya. Nah, kita akan melihat hari ini kita akan belajar tentang juru selamat atau Allah juru selamat, atau lebih tepatnya Allah dan Kristus adalah juru selamat. Dan pelayanan Tuhan Yesus sebagai imam besar itu sebetulnya adalah pelayanan sebagai juru selamat ya. Dan nanti pada kenaikan nanti saya akan tunjukkan ya. Jadi sampai hari ini Yesus itu tetap menjadi juru selamat atau penyelamat kita. Amin saudaraku, a savior bahasa Inggrisnya. Sotir atau sotiros, penyelamat. Oke, kita akan nanti setelah belajar ini saudaraku, saudara akan mulai sedikit-sedikit dapat menyimpulkan nanti bahwa kita di dalam pelajaran kekristenan ya tentang Allah, bahwa Bapa itu adalah Allah ya. Amin saudaraku ya, percaya ya. Kristus, Yesus itu juga Allah lah. Roh Kudus juga Allah, tetapi hanya ada satu Allah lah, itu saudaraku yang menjadi pengakuan iman Kristen, bukan tiga Allah. Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, atau anak Allah itu juga Allah, Roh Kudus, Roh Allah itu juga Allah, tapi hanya ada satu Allah. Demikian juga ini kita akan belajar nanti, Allah itu juru selamat. Selama ini kita ngertinya kan Yesus Kristus juru selamat, makanya tadi saya ngajak nyanyi lagu di depan, hanya Engkau juru selamatku. Itu siapa yang dimaksud? Tuhan, Kau setia. Lah, refnya, ku sembah Kau Allahku. Siapa? Bapa dan Bapa. Selama ini kita ngerti Tuhan Yesus juru selamat. Ya benar memang. Tapi Allah itu juga juru selamat, Bapa itu juga juru selamat. Yahweh yang nama perjanjian lama, Allah perjanjian lama namanya Yahweh itu juga juru selamat. Gitu saudaraku. Bapa dan sahabatku itu juru selamat kita juga. Nanti sama, Allah itu juru selamat, Tuhan Yesus Kristus itu juga juru selamat, tapi hanya ada satu juru selamat. Allah yang tadi, Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, hanya ada satu Allah. Ini juga gitu, Allah itu juru selamat atau Bapa itu juru selamat, Tuhan Yesus juga juru selamat, tetapi hanya ada satu juru selamat. Oh, wong Kristen itu gendeng opo karepe lah. Kalau kowe pikir pakai pikiran manusia, jasmani dunia enggak nutut. Ini pikiran roh, alam roh. Nah, saya akan tunjukkan, ya, bisa dijelaskan ya, bukan mentang-mentang terus ini rohani enggak bisa dijelaskan, bisa ya. Kita akan melihat ayatnya dulu. Allah, saya akan bagi yang pertama Allah juru selamat atau Bapa atau Yahweh juru selamat, terus Yesus Kristus juga juru selamat bagian yang kedua, yang ketiga mengapa kok dua-duanya juru selamat tetapi hanya disebut satu juru selamat. Wah, udah siap nih. Tak pikir mau kamar kecil kamu maju ternyata. Oke, kita akan lihat Yesaya 43 ayat 3. Yesaya 43 ayat 3, silakan dibacakan. Ini bagian pertama ya, Allah juru selamat. Sebab akulah Tuhan. Akulah Tuhan ini huruf besar semua. Terjemahan dari Yahweh atau Yehova. Yod He Waw Ve, tulisan Ibrani huruf mati semua. Akulah Yehova, Yahweh. Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Siapa? Juru selamatmu. Juru selamatmu.
Toh, Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. menebus engkau. Jadi Allah itu penebus. Nah, kita ngertinya kan Tuhan Yesus Kristus itu penebus. Loh, Allah itu Yahweh loh ini saudaraku. Bapa kalau kita perjanjian baru itu Yesus kan ngajar Tuhan itu Bapa, panggilan Yahweh itu Bapa. Itu adalah juru selamatmu, bahkan menebusmu. Menebusnya dengan apa saudaraku? Ini coba belajar. Mesir, Ethiopia, apa itu? Itu namanya bangsa. Menebus dengan bangsa-bangsa. Nah, nanti kita akan lihat nanti aja ya. Terus, tapi paling enggak nebusnya dengan bangsa-bangsa. Itu nanti apa? Ya nanti ya. Yesaya 49 ayat 26 ada lagi nih. Ya. Ini ketika Allah menghakimi. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Ya. Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri. Jadi bahasa Alkitab itu banyak bahasa kiasan ya, bahasa syair. Ini kan bukan berarti suruh makan daging sendiri, kan enggak. Ini apa yang orang-orang lah tadi Mas juga ngomong tadi ngajak nyanyi lagu kan. Meskipun musuh. Ini juga kita sambil belajar arti juru selamat. Allah itu menyelamatkan dari apa gitu loh saudara ya. Sampai ditebus dengan bangsa-bangsa. Ini pelan-pelan sambil belajar. Jadi ini nanti orang yang menindas engkau itu akan makan dagingnya sendiri, minum darahnya sendiri. Mereka akan terkena apanya? Batunya sendiri. Istilah kita kan terkena batuan bukan dilempar batu, itu kena sendiri. Wow, karma. Di Kristen tidak ada karma, nanti kita akan lihat ya hampir mirip gitu, tapi itu bukan betul. Ya, tapi nanti lain kali lah. Jadi tentang takdir, karma, dia istilah-istilah yang umum. Tapi kembali ke sini ya kena batunya tadi, kena sendiri, makan dagingnya sendiri, minum. Ini kan istilah kiasan, makanya baca Alkitab tuh gitu. Ya, kalau sebelum-sebelumnya saya ngajar tentang firman Allah, Yesus adalah firman Allah. Bukan berarti kata-kata saja, mata Allah, telinga Allah, kan rumah Allah. Kapan kita belajar bukan berarti Allah punya rumah, ada tempat tidurnya, ada kamarnya, ada ruang tamu kan, enggak, istilah. Termasuk anak Allah, nanti kita juga belajar itu istilah saja. Nah, termasuk ini, banyak bahasa-bahasa Alkitab, makan darahnya, minum darahnya sendiri seperti orang mabuk minum anggur baru. Ya. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan Yahweh adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat Allah Yakub. Allahnya Yakub. Puji Tuhan ya, jelas saudaraku ya. Jadi penebus dengan bangsa-bangsa yang pertama tadi ini akan menyelamatkan dari orang-orang tadi Mas juga ngajak nyanyi kan, meskipun musuh di depanmu, rintangan. Ya kita enggak cari musuh, saudara. Enggak cari musuh. Tapi sebenarnya yang dimaksud musuh itu bukan bicara orang ya, karena Alkitab ngomong musuh kita bukan darah dan daging. Darah dan daging itu istilah apa lagi itu? Itu istilah untuk manusia. Manusia kan darah dan daging istilahnya. Musuh-musuh kita ini bukan seisi keluargamu, teman-temanmu, sahabatmu, atau orang-orang yang mungkin enggak suka sama kamu. Kita enggak. Tadi yang dikatakan, aku akan membuat orang-orang yang nindas engkau itu kena sendiri. Itu Tuhan yang lakukan, bukan kita loh ya. Loh itu loh dibalas, yang balas bukan kita. Amin saudaraku. Siapa yang membalas? Tuhan sendiri. Makanya di Roma pasal 12 itu, kalau seterumu lapar kasih makan, haus kasih minum, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan itu haknya tuh Tuhan. Yang lu dibalas ya biar Tuhan yang balas. Bukan kita gitu loh ya. Musuh kita bukan darah dan daging. Itu urusan Tuhan. Tuhan itu hakim, kita bukan hakim ya. Kalau kita menghadapi tantangan apapun, ya kita serahkan Tuhan. Nanti Tuhan, saya tadi di mobil sharing-sharing ya. Tadi loh yang aku cerita kamu kan, ada orang yang enggak suka apa. Dibalas sendiri sama Tuhan. Ya. Yang tetangga Mas Pri sama Nyonya itu saksinya, Pak Tris. Itu yang kalau lewat sampai sekarang nunduk-nunduk loh, itu saksinya Mas Pri itu. Dulu enggak senang sama saya, ya mau nutup gereja waktu itu di rumah. Saya masih di rumah, kan rumah buat gereja, buat ibadah gitu segala macam. Dia seorang tokoh agama, tokoh masyarakat, tapi ada sesuatu yang Tuhan balik.
Ya toh, bukan saya, Tuhan yang bekerja. Tadi panjang kesaksian. Itu saksinya masih ada, Mas Pri Nyonya itu. Kalau ketemu saya, Pak Agung, karena ada yang Tuhan kerjakan melalui hidupnya. Ya, bahkan ngamplopi saya. Ini Pak Kaji, saudaraku. Ada pendeta dikasih amplop persembahan duit loh itu sama Pak Kaji. Ini saya ngalami, saudaraku. Ya, dan ini kesaksian hidup nyata. Makanya saudara jangan balas. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Serahkan sama Tuhan. Ini penyelamat, arti penyelamat, Allah penyelamat kita. Ini sambil, jadi gini, saya ini memang nggak mau sekedar teologis ya, ngajarin ini teologi itu, tapi ada praktisnya juga ya, ada pengajaran arti penyelamat itu ternyata Tuhan membela kita. Amin saudaraku, Tuhan membela, menolong, membela. Nggak usah takut kalau Anda merasa ditindas orang, merasa tidak adilan. Allah kita juru selamat. Amin. Lanjut. Menyelamatkan itu juga memberkati. Ini enak ayatnya nih. Yesaya 60 ayat 16. Yesaya 60 ayat 16. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa. Oh, ini kan istilah lagi saudaraku ya. Makanya baca Alkitab, susu bangsa-bangsa ini apa? Mengisap ini bicara berkat, mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Wah, kerajaan-kerajaan seluruh bumi ini diisap, diminum. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu, Tuhan atau Yahweh ya, dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Allah juru selamat kita. Itu bukan hanya membela kita dari orang-orang yang mungkin menindas kita. Sebenarnya juga bukan orang saja, masalah apapun ya, Tuhan bisa membalik masalah itu menjadi berkat. Amin saudaraku. Yang amin Mas juga aja di depan. Luar biasa, susu bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan akan dihisap, akan kita nikmati. Makanya istilahnya di ini Yesaya 60, saudara bicara berkat juga. Apa itu berkat bangsa-bangsa itu ya, akan datang kepadamu. Luar biasa saudara ya. Itu arti Tuhan menyelamatkan. Cukup itu banyak ayatnya ya. Oke, saya lanjutkan. Ini juga tentang perlindungan. Penyelamat itu, Allah penyelamat kita juga melindungi kita. 2 Samuel 22 ayat 3. 2 Samuel 22 ayat 3. Ini, Daud ini luar biasa ngalami pertolongan Tuhan. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku. Pelarianku, nggak usah lari ke minuman, nggak usah lari ke pergaulan yang bebas, pergaulan yang rusak, ya pelariannya kepada Tuhan, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Perlindungan. Katakan perlindungan. 1, 2, 3. Perlindungan. Itu artinya salah satu arti juru selamat. Nggak usah dihafalin lah, mumet nanti ya. Tapi paling enggak saudara ngerti. Kalau bagi saya sih apal itu nomor sekian. Kalau bisa apal syukur gitu loh. Kalau enggak bisa ngapalin ngerti dulu gitu loh. Kalau saya nomor 1 ngerti dulu. Apal enggak ngerti buat apa. Kalau ngerti suatu kali bisa apal gitu loh. Bahwa ternyata juru selamat, Allah juru selamat itu perlindungan, melindungi, ya toh. Pelindungan kita, ya toh. Penolong kita, tempat pelarian kita, tempat pengungsian kita. Itu juga artinya diselamatkan. Jadi saya mau tanya dulu, Anda percaya enggak bahwa Anda sudah diselamatkan? Percaya enggak saudara? Sudah diselamatkan atau belum? Kapan Anda diselamatkan? Ini sudah kapan? Sejak kapan Anda diselamatkan? 2010. 2000 tahun yang lo belum lahir kamu. Ya, berkat keselamatan itu diberikan ya sejak 2000 tahun yang lalu Yesus datang waktu kita rayakan Paskah itu. Tapi maksudnya Anda sendiri itu. Kapan Anda diselamatkan? Sejak, lebih tepatnya percaya dan menerima. 1, 2, 3. Dan menerima, karena percaya itu di Kristen itu menerima. Nanti lain kali belajar khusus iman ya. Bukan sekedar pengetahuan, ngerti. Percaya dan menerima Yesus sebagai nanti Tuhan dan juru selamat. Ini Allah kok, itu kok Tuhan Yesus, tunggu dulu. Ini perjanjian lama ya, perjanjian baru juga gitu. Kita lihat 1 Timotius 2 ayat 3.
Ini tentang Allah Juru Selamat. Ini bukan cuma perjanjian, itu kan perjanjian lama. Yesus kan belum datang, gitu ya. Itu perjanjian lama, Yahweh, Allah namanya Yahweh, dan kita menyebutnya Bapa. Yesus kan belum datang, jadi yang disebut Yesus saja. Oh, perjanjian baru, Yesus sudah datang. Para rasul juga menyebutkan itu. Baca. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Allah itu siapa? Juru selamatnya siapa? Kita. Ya, Pak Saudaraku. Ya, Allah Juru Selamat. Terus 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Pada Allah yang hidup itu pengharapan kita percayakan, kita menaruh pengharapan. Siapa Allah yang hidup itu? Juru Selamat semua manusia. Perhatikan, Juru Selamat semua manusia. Tapi ada lanjutannya, koma, terutama mereka yang percaya. mereka yang percaya. Hati-hati dengan universalisme. Ya, memang Yesus itu mati untuk semua orang. Allah itu menyelamatkan semua orang, tapi masih koma. Karena ada teman saya wengkel-wengkelan sama saya, enggak percaya, ya, repot, enggak usah. Pokoknya semua itu diselamatkan loh. Memang kalau pengertian Allah itu mengasihi, menyelamatkan seisi dunia, benar. Tapi terutama bagi mereka yang percaya. Kalau enggak percaya ya nanti ada hitungannya. Ya, makanya keselamatan itu diberikan bagi yang percaya. Puji Tuhan. Anda percaya? Allah Juru Selamat, amin? Allah Juru Selamat kita. Bapa itu Juru Selamat kita. Ku sembah Kau Allahku. Tadi kan Bapa dan sahabatku. Lagu awalnya kan hanya Engkau Juru Selamatku. Percaya, bersyukur lagu itu diciptakan. Saya tidak tahu yang menciptakan pemikirannya ke ayat-ayat ini atau enggak. Tapi paling enggak itu merupakan hikmat dari Roh Kudus ya, tuntunan untuk lagu itu. Puji Tuhan. Saya tidak ciptanya tidak kenal, tapi luar biasa. Oke. Itu cukup ya, banyak ayatnya ya, nanti di WA grup aja saya berikan ayat-ayatnya. Oke, kita sekarang akan masih tetap ke Allah Juru Selamat. Ini lebih dahsyat lagi, ternyata ditekankan satu-satunya. Katakan 1, 2, 3, satu-satunya. Kita akan lihat. Yesaya 43 ayat 11. Ini saya baca semua karena cuma 3 ayat. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah Yahweh atau Tuhan Huruf besar semua dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nanti juga ketika belajar tentang Allah, akulah Allah, tidak ada yang lain, Allah yang lain. Kok ada Yesus ini ya sama, makanya saya ngajak baca ini untuk belajar. Akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Loh, Yesus itu siapa? Gitu loh. Itu juga juru selamat gitu loh. Nah, di Kristen itu bapak-bapak gereja ngajarin Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, nanti masuk Roh Kudus itu Allah, tapi hanya ada satu Allah. Ini juga gitu. Ya, Allah itu juru selamat, Yesus itu juga juru selamat, tapi hanya ada satu juru selamat, tidak ada yang lain. Nabi bukan juru selamat, malaikat juga bukan juru selamat. Hanya ada satu juru selamat. Siapa juru selamat itu? Loh ini loh, jangan buru Tuhan ini loh sekarang ayatnya. Loh. Siapa juru selamat itu? Yehova, Yahweh, Tuhan. Tuhan huruf besar semua itu. Akulah Bapa, yang kita sebutnya Bapa, juru selamat. Tidak ada yang lain, juru selamat lain selain aku. Nah ini lagi, Yesaya 45 ayat 21. Yesaya 45, 21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah lain selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berarti satu-satunya, tidak ada yang lain. Allah yang lain juga enggak ada, juru selamat yang lain juga enggak ada. Nah, orang Kristen harus ngerti ini. Nah, orang di luar kita kan berkali-kali, loh, mereka yang sudah seberang tuh baca Alkitab, loh ini loh kok gini. Nah, orang Kristen enggak tahu bocor, enggak pernah, bingung tanyain, repot. Enggak ada Allah yang lain. Enggak ada juru selamat yang lain selain aku, Yahweh, Tuhan huruf besar sama Bapa.
Tapi nanti kita akan belajar kenapa kok ada Yesus, juga Allah ya. Juru selamat itu. Apakah itu yang lain? Oh, yang kemarin kayak Kemis kita untuk pelayan Tuhan ya. Yang lain itu ada, kita sempat saya sharing ya. Ada bahasa Yunani itu ada dua, heteros sama alos. Ya, heteros itu heterogen itu loh. Ya, kita ini berbeda-beda. Itu memang yang lain berbeda. Tapi alos berbedanya itu sejenis. Seperti misalnya botol aqua gitu ya. Dua gini ya. Itu lain tapi sama gitu loh. Kira-kira bahasa Yunaninya tuh alos itu seperti itu, alon parakleton, alos atau alon, penolong yang lain, ya, paraklitos, ya, penolong yang lain, oke, atau penghibur yang lain dalam arti sejenis. Nah nanti kita akan berdalam lagi. Tapi paling enggak Anda masuk sini, oh tidak ada yang lain, hanya satu. Berarti Yesus kalau juru selamat juga, berarti Yesus juga Allah, Yesus juga juru selamat. Nah cuman menjelaskannya itu, kesatuannya itu di mana? Nanti kita akan lihat. Hosea 13 ayat 4, satu ayat lagi tentang bagian pertama selesai. Allah itu juru selamat. Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, Yes. dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Kau tidak mengenal Allah yang lain, cuman aku yang kau kenal. Tidak ada juru selamat yang menyelamatkan kamu keluar dari Mesir, ya, keluar dari perbudakan selain aku. Ya, satu-satunya Allah, satu-satunya juru selamat. Clear ya, sampai sini dulu ya. Jadi Allah itu adalah juru selamat. Amin. Bagian pertama dulu, ini firman Tuhan. Yang kedua, ternyata Alkitab juga menyebut Yesus itu juga juru selamat. Ini malaikat sendiri. Ini Lukas 2 ayat 11. Ketika para gembala ada di padang, ya, tiba-tiba terang, malaikat Tuhan turun memberikan kabar, ya, jangan takut. Kabar itu sering kita nyanyikan. Kita surga bergema, itu ada malaikat itu ya, pas Natal itu ya, peristiwa Natal itu. Malaikat itu berkata seperti ini, silakan dibaca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir, 2000 tahun yang lalu. Juru selamat, yaitu Kristus. Tuhan di mana? Kota Daud itu sebutan untuk Bethlehem, ya, kota Raja Daud lahir di Bethlehem, memang keturunan Daud. Ini loh, ada juru selamat. Ya, tahu saudaraku. Nah, kalau sedikit-sedikit bisa dihubungkan. Perjanjian lama kita sudah sering belajar kan tentang, makanya saya dasari tentang pelajaran-pelajaran tentang kemah suci, bait suci, rumah Allah. Itu sebetulnya adalah gambaran atau bayangan. Yang sejatinya adalah Tuhan Yesus, termasuk keselamatan. Allah ngomong akulah juru selamat, itu janji. Jadi perjanjian makanya Alkitab itu namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebelum Yesus datang disebut perjanjian lama. Itu Allah berjanji. Lah, kemudian keselamatan itu digenapi dengan kedatangan Yesus. Kira-kira begitu, saudara. Itu nanti bisa dijelasin, tapi paling enggak, Tuhan mengutus malaikat ngomong akan lahir juru selamat bagimu. Berarti manusia kan ini, di kota Daud. Saya sudah ngajarin minggu lalu, baik Paskah, kebangkitan juga. Ya, Yesus itu kalau di WA Group juga saya jelaskan, yang memiliki dua kodrat, dua keadaan. Sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Ya, sebelum lahir juru selamat sebagai manusia, sebagai firman Allah, ya, bersama dengan Allah. Tetapi setelah firman jadi manusia, itu menjadi penyelamat buat kita semua. 2 Timotius 1 ayat 10. 2 Timotius 1 ayat 10 kita akan lihat juga. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat, Ya, kedatangan kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ini penjelasannya udah di Paskah kemarin ya, melalui kematiannya, kedatangannya ke dunia ini kan untuk mati dan bangkit, itu untuk mematahkan kuasa maut. Maut itu kematian maksudnya. Ketika Yesus bangkit berarti sudah tidak mati lagi kan, mengalahkan maut ya 3 hari kan, bangkit hari ketiga, istilah lebih tepatnya hari ketiga, dari Jumat Sabtu bangkit Minggu,
Dan itu mengalahkan kematian, mengalahkan maut, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa atau hidup kekal. Karena setelah Yesus mati, bangkit, Yesus tidak mati lagi. Gitu loh. Tapi hidup selamanya. Sekarang di mana Yesus? Secara fisik ya, tubuh. Nanti kenaikan itu kita akan belajar. Di sorga. Yang disebut di sebelah kanan Allah. Tapi itu istilah ya, sekali lagi. Kalau ngerti, baca Alkitab harus ngerti. Bukan Yesus berjajar sama duduk berdua gini. Nah itu istilah. Ya, nanti itu sebagai imam besar, melayani sebagai pengantara, penyelamat kita. Gambarannya gini, saudara. Nanti aja deh. Jadi kalau maaf ya, kalau agama lain ngajar berdoa untuk nabinya, mendoakan. Kalau kita enggak, ya, justru Tuhan Yesus itu mendoakan kita. Mendoakan dalam arti menjadi imam besar, ya kita udah belajar minggu lalu. Bagaimana imam besar itu tugasnya, imam besar secara umum ya, itu tugasnya adalah mempersembahkan korban untuk menjadi permohonan persembahan buat pengampunan dosa, buat keselamatan, namanya korban pendamaian, korban keselamatan buat umat Tuhan. Lah, kita sudah belajar minggu lalu, imam besar ini terbatas ya, karena mati. Dan dia yang kedua melayaninya juga dia sendiri orang berdosa. Dia sendiri perlu ditebus, perlu didamaikan sebelum dia mendamaikan orang lain. Tapi Yesus kita besar agung surgawi yang sejati, saudaraku. Amin. Yesus Kristus itu suci, manusia yang suci. Tanya Al-Quran aja ngakui, holy, ya. Holy Son, enggak salah itu. Holy Son, itu ada bahasa Inggrisnya, saya pernah lihat terjemahannya. Enggak ada, siapa yang suci itu, saudaraku? Yang suci itu adalah Allah sendiri, saudaraku. Sebagai manusia suci, mempersembahkan, jadi sebagai imam besar, mempersembahkan dirinya sendiri yang tidak berdosa, ya, untuk menjadi persembahan. Nanti kita akan juga melihat itu sudah ditunjukkan dalam firman Tuhan. Jadi inilah juru selamat itu mematahkan maut, mendatangkan hidup yang kekal buat kita semua. Titus 1 ayat 4. Ini bagian kedua ya, tentang Yesus juru selamat. Kalau tadi bagian pertama tentang Allah atau Bapa atau Yahweh namanya juru selamat itu cuma dua hal. Allah juru selamat, yang kedua satu-satunya. Ini penekanannya di situ. Biar ngerti, nabi tidak juru selamat, penyelamat. Juru selamat itu apa? Juru selamat itu bahasa Inggris enak, a savior, penyelamat. Ya, kalau kita kayak juru mudi, juru apa? Ya, juru apa lagi, saudaraku? Juru mudi itu kan nyetir itu. Juru apa? Juru cuci. Juru kunci. Juru apa lagi? Nah, Mas Yukel lihat kamus, juru itu artinya orang yang ahli sebenarnya. Tapi kan kadang kita enggak umum gitu ya. Paling gampang penyelamat gitu loh. Kalau saudara, apa juru selamat? Penyelamat, savior, ya. Penyelamat kita. Tadi kita belajar, Allah itu penyelamatku, ya juru selamatku, penyelamatku. Yaitu apa, dia membentengi aku tadi, apa, membela aku, memberkati aku tadi. Kita belajar penyelamat Yesus itu juga sebagai penyelamat kita dari maut sehingga kita berikan hidup yang kekal. Terus Titus 1 ayat 4, oh ya, belum dibaca, silakan. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Yesus Juru Selamat kita. Kasih karunia-Nya dari Bapa, dari Yesus, itu rumusan Kristen itu Bapa dan Yesus. Ya kita akan lihat, orang Kristen harus ngerti ini, supaya bisa mengerti imannya, jangan cuma ikut-ikutan. Sekarang lebih lengkap tentang Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus itu disebut Tuhan dan Juru Selamat. Gak apa-apa ya, nih satu-satu sambil kita baca, mendalami. Filipi 3:20, Filipi 3:20. Filipi 3:20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Waduh, kewargaan kita, wargaan kita. Saudara warga mana? Rungkut, warga Japan Raya, warga Gunung Gedangan itu di dunia. Tapi sesungguhnya Alkitab ngomong, puji Tuhan, kewargaan kita adalah di dalam surga, puji Tuhan. Ya, Anda punya 2 KTP ya. KTP yang pertama, KTP yang kelihatan di dompet Anda, yang Anda pegang itu KTP di bumi. Tapi di dalam hatimu ada KTP. Yang tertulis, bukan ditulis oleh tinta, tapi ditulis oleh roh, itu berapa? 2 Korintus 3 ya. Ditulis oleh Roh Kudus.
dimeteraikan, warga kerajaan sorga. Cari agama dimanapun, mana ada yang menjamin seperti ini. Ya, kebanyakan tuh mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan. Tapi ini lo berani jamin, lo memang Yesus yang berani jamin. Siapa? Maaf coba, kalau kita jujur agama mana yang berani jamin? Tidak ada. Kamu warga sorga, berarti kan kita sudah pasti selamat, sudah pasti di sorga. Makanya temannya Joshua itu sampai, berarti orang Kristen sudah enggak punya dosa. Kalau tanya gitu, sudah tak ajarin jawabnya lo ya. Ya apa caranya? Saya waktu sharing-sharing sama Pak Hari apa itu, Kersel khusus diakonos. Kadang itu ngerti pastor, cuman mau ngomong itu lah. Makanya di Kersel itu belajar ngomong, ya kan? Belajar untuk menyampaikan apa yang Anda pelajari, Anda ngerti. Ya kan sama teman-teman sendiri, enggak apa-apa, salah-salah dikit. Dan saya yakin enggak salah lah, mungkin cuman ya namanya lagi belajar ya kurang tepat, kurang apa ya. Oke. Kita warga sorga, kerajaan sorga, karena apa? Dan dari situ juga, dari sorga, ya. Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nanti di akhir zaman yang datang itu siapa, saudara? Tuhan Yesus. Aku percaya, aku pengikutnya Yesus, datang jemput juru selamat. Warga sorga, ayo ikut aku yuk. Tahu enggak, saudaraku? Ya, kisah waktu Yesus disalib. Memang kalau Paskah itu kita mau khotbah itu repot ya, banyak banget yang harus dikhotbahkan, nggak selesai-selesai. Makanya saya ambil, kita sudah berkali-kali kan, saya kemarin ngajarkan tentang imam besar. Tapi peristiwa penyaliban Yesus, ya ada yang di sebelah kanan itu kan dikatakan dua penjahat itu ya, yang satu memaki-maki, menghujat, yang satu Yesus ingatlah aku nanti kalau kerajaanmu datang. Percaya Yesus, orang disalib kok punya kerajaan, ini kan berarti iman, luar biasa. Yesus ngomong apa pada orang di sebelah kanannya, penjahat ini? Hari ini juga, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu sebenarnya bahasa Yunaninya paradiso. Paradiso itu paradise, Taman Eden itu loh. Paradise, bahasa Inggris paradise itu dari sini, kan artinya surga juga. Ya, memang surga itu bertingkat-tingkat kan. Jadi bersama Yesus. Lah Yesus bersama Bapa kan repot juga. Akhirnya kita ngomong bersama Bapa juga. Ya Yesus kan bersama Bapa sekarang. Proston teon bersama Allah. Lah kita bersama Yesus, hari ini kok bersama aku. Makanya enggak usah bingung, enggak apa-apa. Kalau sudah meninggal itu memang yang bersama Yesus juga bersama Bapa, karena Yesus juga bersama Bapa. Itu yang janji yang dimiliki anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya, inilah keselamatan itu, juru selamat. Dijamin, ya bukan saya yang jamin, Alkitab menjamin, ini ajaran Yesus, para rasul. 2 Petrus 1 ayat 11, ini lebih dahsyat lagi nih, 2 Petrus 1 ayat 11. Ini baru bagian kedua ya tentang Yesus juru selamat. Bagaimana Alkitab menyebut Yesus juru selamat, dan saya sambil jelaskan makna-makna keselamatan, sekaligus sambil menyelam minum air ya, silakan. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Dikaruniakan hak penuh. Waduh, bukan, maaf ya, saya tidak tahu nanti dikira kritik ini. Kadang kita punya BPJS, punya apa, ternyata ngurus, tidak bisa semua. Di dunia kan bisa seperti itu ya. Tapi ini penuh, kamu punya hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaannya siapa? Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kerajaan kekal, kerajaan sorga, itu kerajaannya siapa? Kerajaannya Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, Al-Masih adalah Tuhan, Juru Selamat dan Juru Selamat kita. Kita memiliki hak penuh masuk kerajaan yang kekal tadi. Ya, nanti kalau kenaikan Yesus itu lebih ngerti kenapa disebut kerajaan kekal. Oke, 2 Petrus 2:20. Banyak ya ternyata. Terus coba. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita. Ini peringatan ya. Dan jika mereka ini yang percaya ya, oleh pengenalan mereka kan berarti sudah percaya. Mengenal akan Tuhan Yesus dan juru selamat kita, siapa? Yesus Kristus.
telah melepaskan diri Hati-hati peringatan, melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. harusnya seperti itu. Ya, orang yang sudah diselamatkan itu telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Nanti kita ketika belajar keselamatan akan sampai ke sana. Tetapi Terlibat lagi di dalamnya. masuk lagi dalam hidup cemar, Maka akhirnya peringatan. keadaan mereka lebih Kamu buruk kok baca daripada yang jadi semula. takut ya, Mu? Kok jadi takut sendiri baca. Nah, ini peringatan ini baik kan, firman Tuhan itu mengingatkan kita. Maka akhirnya keadaan mereka Lebih buruk lebih dari yang buruk semula. daripada yang semula. Saya tidak mau menghakimi. Kita tidak perlu menghakimi, tapi firman Tuhan mengingatkan. Kita sudah diselamatkan. Ya toh? Kita melepaskan diri dari kecemaran dunia. Kalau terlibat lagi dalam kehidupan lama kita, ada peringatan. Nanti keadaanmu lebih buruk loh. Ini ada penyebabnya nih, macam-macam. Seperti Yesus ngomong, kalau orang dilepaskan dari roh jahat, kalau tidak menjaga hidupnya, 7 roh lebih jahat masuk, lebih buruk keadaannya. Ini bukan berarti tidak diselamatkan loh ya. Kalau saya tetap yakin tetap diselamatkan, tapi seperti puntung. 2 Korintus ya, puntung diselamatkan dari api. Gitu. Kosong semua, selamat tapi hancur lebur hidupnya. Saudara mau hidupnya hancur lebur? Janji diselamatkan itu diberkati juga kan tadi. Jangan sampai, makanya gini kok, kalau jadi orang Kristen hidupnya tambah nggak karu-karuan, ada pertanyaan. Kamu Kristen beneran? Ya, Kristen apa Kristen kamu? Atau kesereten kamu? Karena janji Tuhan diselamatkan itu tadi itu loh, menghisap susu bangsa-bangsa, menghisap susu kerajaan-kerajaan, berlimpah susu dan madu itu ungkapan-ungkapan diberkati. Saya percaya berkat Tuhan juga ya. Tapi kita tidak seperti orang gila mengejar berkat, enggak. Yang kita kejar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya berkat itu. Tuhan bicara berkat ya di atasnya, ditambahkan. Oke. Lanjut 2 Petrus 3 ayat 2. Rasul Petrus ini. Karena orang banyak menuduh, itu ajarannya Paulus Kristen tuh. Siapa bilang baca Alkitab? Ini Rasul Petrus juga luar biasa ngajar tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Silakan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Mengingat perkataan-perkataan yang dahulu yang diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Ini maksudnya apa? Ya, baca Alkitab pelan-pelan gini. Nabi-nabi kudus ini yang pernah mengucapkan kapan? Ini bicara perjanjian lama. Kitab perjanjian lama itu saudaraku, itu para nabi yang ngomong. Wah, para rasul kan belum ada. Para rasul itu kan setelah zamannya Yesus. Rasul-rasul, utusan Yesus. Para rasulnya Yesus, terutama 12 rasul itu. Jadi ini kita harus mengingat apa yang diucapkan nabi-nabi kudus dahulu. Ya, perjanjian lama, kitab. Makanya saya berapa kali ngajar tentang Yesus, itu dari perjanjian lama juga. Yesus sudah ada loh perjanjian lama, saya bilang tidak ada. Sebelum datang jadi manusia, sudah ada itu. Ya, kita belajar Malak Yahweh, kita belajar Kemah Suci, tangan Allah itu walaupun belum disimpulkan semua ya. Tapi itu sebenarnya gambaran bayangannya ya, itu bahkan teofaninya, penampakannya melalui Malak Yahweh. Malak Yahweh. Soalnya hampir sama Melek itu raja, Malak itu malaikat. 2 Petrus 3 ayat, belum dia, nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Jadi selain kita belajar perjanjian lama, nabi-nabi yang kudus tadi, itu kitab-kitab perjanjian lama, kita juga mengingat perintah dari siapa? Tuhan dan jurusan. Kapan Tuhan Yesus ngasih perintah Anda? Kapan Tuhan dan Juru Selamat ini memberi perintah Anda? Yang telah disampaikan melalui siapa? Oleh itu melalui para rasul. Nah, para rasul menyampaikan perintah itu, setelah mengajar, mereka juga menuliskan surat-surat. Disebut perjanjian baru. Makanya orang Kristen kalau tidak baca Alkitab, nggak masuk ayat ini, nggak melakukan ayat ini. Ya, mengingat apa yang diucapkan, mengingat perintah dari Tuhan Yesus yang melalui kitab suci ini. Amin, saudaraku. Mau rajin baca Alkitab, amin? Alim. Amin, haleluya loh jadi alim. Oke, satu lagi tentang 2 Petrus 3 ayat 18.
2 Petrus 3 ayat 18. Agak nyantai hari ini saya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Ya, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. bertumbuh, kita disuruh bertumbuh dalam kasih karunia itu anugerah. Mesti Anda sudah diselamatkan. Ya jangan lagi terlibat dalam kehidupan yang, jadi kita ini diselamatkan dari kehidupan yang lama kan. Ya, upah dosa kan maut. Kita diselamatkan, kita diberi jaminan hidup, masuk dalam hidup yang baru. Makanya temannya Joshua tanya, sudah tidak berbuat orang Kristen sudah tidak punya dosa lagi. Kalau dibilang tidak punya, kita memang sudah tidak punya. Kemana dosanya? Jauh ke dalam tubir laut engkau melempar dosaku. Terus dari ke barat, sejauh timur keliru. Dari barat engkau membuang dosaku. Ini istilah yang luar biasa. Ini walaupun bahasa cuman ukuran dunia aja. Timur sama barat, timur itu mana? Sebelah mana ini? Timur sana, barat sana. Kesana sama kesana ketemu enggak? Enggak akan ketemu. Kita enggak usah bilang bulat balik lagi, dibuang, makanya kesana. Wis hilang udah. Jauh ke dalam tubuh, dikubur dalam-dalam. Itu dosa kita udah dihapus, disetip sama Tuhan Yesus. Tapi kita masih bisa berbuat salah, ini loh masalahnya. Tapi ada peringatan, hati-hati, nanti tambah buruk loh keadaanmu. Itu kasih Tuhan untuk mengingatkan, enggak terus gak popo kamu. Ya, makanya Rasul Yohanes itu juga ngingetin. Itu ayat ini apalin 1 Yohanes 2 ayat 1 ini, coba apalin itu. 1 Yohanes 2 ayat 1. Ini penting. Karena ayat di bawahnya itu kalau kita berdosa, kita ayat 1 Yohanes 1 9 itu yang ada lagunya itu loh ya. Yang anak-anak muda itu, apa itu? Lali aku, niki. Ini dibuat lagu kan, yang lagu cepet itu. Jika kita mengaku dosa, kita Allah setia dan adil mengampuni. Lah, ayat-ayat itu dituliskan Rasul Yohanes, ditegaskan di sini. Coba dibaca. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan, gitu. Karena ayat di bawahnya, kamu kalau berdosa minta ampun. Nah, semua agama kan ngajar gitu, umum itu. Ya, bahkan ada jaminan kalau kamu mengaku dosa. Coba dibuka lagi, mumpung ini. 1 Yohanes 1 ayat 9 sebelum ke sini. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Coba, baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Bukan cuma ngampuni, ini yang luar biasa. Orang Kristen ini enggak cuma diampuni, juga dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Disucikan, dibersihkan, dicuci sampai bersih dosa itu oleh darah Yesus. Amin. Ini janji Tuhan loh. Cari agama apapun yang menjamin seperti tidak ada. Tapi diingatkan 1 Yohanes 2 ayat 1 itu, Rasul Yohanes ngomong begini nih, bukan supaya hal ini kutuliskan padamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, berarti kan orang masih bisa berbuat dosa. Tapi ini bukan berarti gak apa-apa, enggak. Kamu supaya jangan berbuat dosa. Nanti lanjutannya ayat-ayat itu banyak peringatan. Orang kalau berbuat dosa itu hidup dalam gelap, dalam gini, wah kacau hidupnya. Namun jika seorang berbuat dosa, ini kita punya jaminan. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Kenaikan Yesus. Nanti saya kenaikan Yesus kan khotbah tentang jaminan. Cari agama apapun, tidak ada yang menjamin. Yesus di sorga itu menjamin. Jadi seorang pengantara pada Bapa. Ayo baca pakai mic. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Pengantara pada Bapa. Sebagai nanti itu belajar itu tubuh manusia yang dibangkitkan itu. Pengantara pada Bapa sebagai imam besar, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, itu nanti aja pas kenaikan Yesus. Jadi yang naik itu tubuh. Itu jaminan semua. Berarti kita juga bisa naik ke surga nanti bersama Yesus. Makanya Yesus jamin, kamu bersama aku yuk. Loh, karena Yesus pakai tubuh yang di dunia ini loh saudaraku. Yang mati bangkit. Kan Thomas suruh cucukkan lubang, loh kan bekasnya paku. Ya tubuh itu, bukan tubuh yang mana lagi. Bawa ke surga, jadi pengantara. Waktu saudara jangan main-main loh. Saudara kalau baca perjanjian lama, Allah itu luar biasa. Apa menghukum, dosa itu sampai 7 keturunan enggak salah ya. 4 apa 7 itu. Enggak main-main saudara. Tapi waktu mau marah dengan dosa, lihat sebelahnya ada Yesus ini.
bolong semua aku. Wes gak jadi. Mengampuni, dihapus sudah disucikan. Ini imam besarnya ini, saudaraku. Amin, saudaraku. Itu loh jaminan buat kita. Nah, cuman kan ini kok kayaknya ada dua lah. Nanti kita lihat dalam kesatuannya. Oke. Mana tadi? Sudah ya. Bertumbuhlah dalam pengenalan sekarang 2 Petrus 3:18 tadi belum selesai. 2 Petrus 3 ayat 18. Kita suruh bertumbuh. Ini saya sedang jelaskan kasih karunia. 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bentar ya. Kasih karunia itu tadi yang saya jelaskan itu, bertumbuh di situ. Ya jangan terus ya berbuat dosa terus mentang-mentang dosamu udah enggak ada, Jo. Cuma tanya bingung dia menjawab. Mau enggak ada ya masih berbuat dosa, bingung. Ini kasih karunia. Bersyukur enggak, saudaraku? Punya kasih karunia ini. Percaya enggak? Kok kayak ada enggak percaya wajahnya. Ini bukan saya ngomong, ini Alkitab yang ngomong. Itu luar biasa. Ini enggak ada yang seperti ini. Ini karena pengorbanan Yesus ini. Karena salibmu ku hidup. Karena makanya salib itu penting. Kasih salib lah. Ditaruh di luar salibnya. Itu baru ingat. Ingat ini Yesus ini yang bikin aku hidup. Bikin aku dihapus dosa-dosaku. Itu Yesus. Ada salibnya. Ada sih, luar biasa. Tapi salibnya kok kayak anak brong itu. Oh yang ini barusan nih soalnya. Gambarnya. Ini salibnya kayak kalungnya itu. Waduh. Jadi saya sampai beli kalung salib. Ya enggak harus pakai, tapi pakai pun oke. Menurut saya kita dengan pengertian yang benar. Ingat, ini yang bikin aku suci, kudus. Diingatkan, kamu masih punya dosa. Oh sudah enggak ada, walaupun ya kadang-kadang masih berbuat dosa gitu ya. Ini salib yang menghapus ini. Ya, tapi ada pengantara itu loh. Tapi kita diingatkan jangan terus hidup dalam kecemaran, nanti tambah buruk loh keadaan. Nanti lain kali kita juga belajar itu. Lain kali terus, nggak ada habis-habisnya belajar. Bertumbuh dalam kasih karunia kan suruh bertumbuh. Jangan terus hidup di dalam dosa, kecemaran, ayo bertumbuh. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengenalan akan Tuhan dan Juru Anda Selamat juga kita. perlu kenal siapa Tuhan dan penyelamatmu ini tadi loh, yang katanya yang bagian pertama tadi, Allah Juru Selamat, Bapa, Yahweh Juru Selamat, dan satu-satunya. Bagian yang kedua kita masuk Tuhan Yesus juga Juru Selamat. Bahkan dengan mati, bangkit, mengalahkan maut, memberi hidup yang kekal. Memberikan jaminan dengan hidupnya. Bahkan sekarang duduk di sebelah kanan Allah, walaupun itu istilah ya, menjadi pengantara maksudnya. Jadi ketika Allah lihat Yesus, ingat dosa sudah diselesaikan, ya tinggal memberi upah nanti, itu ada ayatnya nanti banyak. Ya nanti akan datang yang kedua kali, bukan untuk bukan untuk menebus dosa lagi, tapi untuk mengaruniakan keselamatan yang sudah ada di dalam Dia diberikan kepada kita, disempurnakan. Oke. Dan pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus, ya bagi kemuliaan segala lamanya. Sekarang kita akan lihat, ini ada yang bagian kedua ini mau selesai, ada 2 ayat yang saya tunjukkan. Ternyata Alkitab juga menyebut Yesus itu Allah dan Juru Selamat. Kalau tadi ini kan Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata Alkitab juga ada yang menyebut Yesus itu Allah dan Juru Selamat. Kita lihat dulu 2 Petrus 1 ayat 1. 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Memperoleh iman. Iman itu diperoleh. Itu loh Kristen itu. Iman bukan dipelajari, yang dipelajari Nah, loh saya ini sudah berkali-kali nginjil. Maaf, ada beberapa itu yang wow, hebat di Kristen ya, ajarannya bagus, aduh. Tapi mau, waduh Pak, saya takut sama keluarga saya Pak, banyak. Aduh nanti gimana Pak, gimana. Termasuk temannya Joshua ini ada ini, bingung dia. Ya, makanya Yesus pernah ngomong, aku datang bawa pedang, memisahkan ayah dari punya, anak dari bapaknya, menantu perempuan dari, pokoknya keluarga itu. Kenapa ya? Karena Yesus. Itu harga yang harus dibayar. Ya. Jadi iman itu diperoleh. Orang kalau bisa sampai percaya, itu kan ada iman, memperoleh. Memperoleh itu dapat iman. Makanya iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Orang boleh disampaikan firman, ngerti, kenal, nggak tahu, tapi belum tentu
dapat iman, belum tentu. Nah, ini anugerah. Memperoleh iman dari siapa? Karena, nah ini saudaraku, keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, tapi saya tidak mau memaksakan ayat, karena kalau baca di bawahnya ternyata, baca tidak apa-apa. Tapi ayat ini sering dipakai juga orang Alkitab, teolog-teolog modern ya, pakai ini tentang, ini loh Yesus itu juga Allah, juru selamat. Tapi ayat di bawahnya penjelasannya, baca. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Melimpahi kamu, kasih karunia ini, kamu akan berlimpah-limpah kasih karunia, berdasarkan atau melalui pengenalanmu akan, lah dua hal ini, Allah dan, ini dua hipostasis yang disebutkan, ada pengenalanmu akan Allah dan pengenalanmu akan Tuhan Yesus, dibagi. Jadi Allah dan Yesus itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan, lah itu kuncinya. Satu. Aku dan Bapa satu, tapi bisa dibedakan. Kami, aku dan Bapa beda, tapi satu. Lah itu loh, Kristen itu rumitnya di situ sebenarnya. Sebenarnya kalau dengan iman ya enggak rumit, ya. Satu kok. Nah, nanti bisa dijelaskan tentang Tritunggal. Kita akan bisa jadi satu, tapi bisa dibedakan. Beda tetapi satu. Bapa Allah, beda kan? Bapa sama anak beda. Roh Kudus beda. Tapi ada satu Allah, itu tadi saya katakan kan. Ya, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, satu sebagai Allah, satu sebagai juru selamat. Nanti tambah lama tambah jelas. Kita akan lihat di sini. Pengenalan, makanya penting. Kasih karunia kan berlimpah. Ketika Anda mau mengenal. Jadi iman ini sudah diperoleh. Ayat di atasnya itu kita bersyukur kamu dapat iman. Yang kamu peroleh karena keadilan. Ini anugerah. Diberikan karena Allah itu adil melalui Yesus Kristus. Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dan kasih karunia damai sejahtera akan berlimpah. Melalui, oleh itu bisa melalui dengan apa? Kamu mengenal Allah dan Yesus Tuhan kita. Ya, oke, walaupun ini mau dibedakan, mau tidak, tapi kita perlu belajar mengenal Allah dan Yesus Kristus. Oke, satu lagi tentang ini Yesus penyelamat ini sampai di sini. Satu lagi ini, Titus 2 ayat 13. Titus 2 ayat 13. Tapi saya kepingin 12 dulu, enggak apa-apa. 12 ayat atasnya satu lagi. Ia mendidik Ia kita. ini kasih karunia. Apal masuk ayatnya nih. Baca atasnya. Ini kasih karunia, ya. Charis. Jadi Ia ini kasih karunia, ini bukan siapa, ini kasih karunia. Ia, kasih karunia ini mendidik kita. Mendidik kita. Tadi kan kita berlimpah-limpah dalam kasih karunia kalau melalui pengenalan, belajar firman Tuhan, mengenal Allah. Tapi iman itu sudah diperoleh, ini akan bertumbuh, ini pertumbuhannya. Kasih karunia itu akan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Jadi ternyata yang membuat kita supaya kamu jangan lagi terlibat dalam kecemaran. Rasul Yohanes ngomong, aku ngajar tentang pengampunan, tentang Kristus yang menyucikan kita bukan supaya kamu berbuat dosa. Cuman kalau kita berbuat dosa, kita punya pengantara. Nah, ayat ini menambahkan bahwa ada kasih karunia. Berarti Tuhan itu mengampuni kita, menyucikan kita bukan terus supaya kita bebas berbuat dosa, tidak. Kasih karunia itu selain mengampuni dan menyucikan kita dari dosa, ternyata kasih karunia itu juga mendidik. Katakan 1, 2, 3, mendidik itu kata lainnya mengajar, 1, 2, 3, ngajarin kita. Supaya kita meninggalkan kefasikan. Dan keinginan-keinginan duniawi. Bagaimana caranya? Tambah panjang, saya ngajarin keselamatan akhirnya nih, mau enggak mau. Ada di surat Petrus, ya Allah itu panjang sabar. Mas kita buka aja deh. 2 Petrus, enggak apa-apa ya, mumpung sekalian belajar juru selamat. Cuman ayatnya ini kurang apa, 2 Petrus pasal 3, enggak salah ntar ya. Bahwa Tuhan itu, ya pasal 3, ayatnya yang mulai
9 aja, 9 cukup. Kalau mau baca dari awal tuh enak, Alkitab kalau baca semua ya enak, lebih baik, tapi ini fokusnya ke 9 aja, silakan dibaca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tak pernah, lalai. Oh salah lagi, tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah, ini kalau belum dijawab Tuhan, jangan putus asa, jangan kecuali, oh Tuhan lupa, lalai itu lupa, gak diurus, gak direken, no, ya. Ada waktunya, Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak lalai, sekalipun ada orang lupa mungkin Tuhan. Abraham tuh kita belajar minggu lalu kan, berjanji kamu akan jadi bapaknya bangsa-bangsa, keturunanmu akan jadi raja-raja. Udah tua, mati pucuk, istrinya mandul. Sampai itu besok sampai 25 tahun loh, bayangin saudara. Orang mikir lupa, makanya Abraham itu bapak orang beriman. Walaupun ada orang mungkin nyanggep lalai, tapi puji Tuhan Abraham tidak ya, dia mempercayakan menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Kita sudah belajar minggu lalu. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kasih karunia itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan. Inilah maksudnya Tuhan. Diberi kesempatan. Katakan 1, 2, 3, kesempatan untuk apa? Berbalik dan bertobat. Tapi kalau kesempatan itu enggak kau ambil, kesempatan itu seperti lewat. Ambil, lewat, ambil. Kalau ambil kan lewat, udah lewat. Kita enggak tahu kapan itu lewat. Makanya, tapi Tuhan itu sabar, dia memberikan kesempatan. Karena enggak menghendaki ada yang binasa. Tapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Makanya jangan main-main dengan kasih karunia. Paham Jo ya? Kan tanya-tanya temennya, sudah enggak punya dosa? Kamu berani jawab. Orang Kristen sudah enggak punya dosa? Sudah enggak punya. Loh, tapi kok masih bisa berbuat? Bisa. Kalau berbuat dosa diampuni, disucikan, sudah enggak dianggap. Ada ayatnya, Tuhan tidak memperhitungkan lagi 2 Korintus itu, 10. Tidak memperhitungkan lagi pelanggaran, 2 Korintus 5, enggak salah. Ayatnya agak lupa ayatnya. 2 Korintus tapi itu. Tidak diperhitungkan lagi. Itu. Loh kok enak? Oh, dikejar terus. Temennya ini kritis maka. Oh. Pernah ketemu saya sudah, tak ajari macam-macam. Biar nanti diajak ke gereja satu kali. Amin masuk ke sengamen masuk. Enggak apa-apa, kamu kan belajar nginjil, yang lain dong juga belajar ya. Ayo teman-temannya itu. Jadi sampai mana tadi? Ngomong apa tadi? Ya kan, oh enak dong kalau gitu, berbuat dosa, terus diampuni, disucikan. Loh enggak. Ini namanya kasih karunia, pengampunan Tuhan itu. Tidak dihitungkan persalahan kita. Coba nanti dikira saya ngawur. 2 Korintus berapa tuh? Bantu cari yuk. Ini ayat dulu yang saya ngajar keselamatan. Ini kadang sekarang lagi fokus Tritunggal ini jadi 2 Korintus 5. Nah, 5 ayat 19. Yuk, baca. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Allah mendamaikan dunia yang berdosa tadi manusia berdosa dengan dirinya sendiri, dengan Allah, oleh Kristus, oleh Yesus, melalui Yesus. Nah, ini sudah mulai menjawab. Kok juru selamat itu Allah, kok Yesus? Jadi Allah itu menyelamatkan, mendamaikan melalui Yesus. Sudah kejawab akhirnya, padahal saya belum masuk ke sana. Ya karena mau menjelaskan nanti daripada balik lagi tentang keselamatan ini. Jadi Allah mendamaikan dunia yang berdosa ini dengan dirinya melalui Yesus menjadi imam besar yang kita belajar. Bahkan nanti naik ke surga, terus sebelah kanan Allah itu imam besar, mendamaikan. Ya, dengan dirinya oleh Yesus Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, tidak memperhitungkan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Ini ayatnya, nyanyian lagu itu enggak sembarang dibuat. Tidak memperhitungkan lagi pelanggaran mereka, tidak dihitung. Loh, kok enak wong Kristen? Oh, ada maksudnya. Tuhan memberikan kesempatan. Jadi Kristen itu bukan ajaran yang Tuhan itu seperti kayak
brewokan tinggi besar bawa gada gitu ya. Siapa yang berdosa? Puntung. Saya berdosa, azab. Siapa yang berdosa? Wah, bikin celaka, bikin enggak. Allah adalah kasih. Sabar. Memberi kesempatan. Orang Kristen dosanya udah enggak ada. Udah dihapus. Tidak dihitung. Makanya saudara jangan salah, itu ajaran bukan agama kita loh ya. Ada yang mencatat kanan dan kiri misalnya. Yang buat dosa dicatat, oh sejak Yesus datang ke dunia, tidak ada yang mencatat lagi. Tidak diperhitungkan. Loh apa artinya dihapus dosanya, diampuni dosanya. Berarti tidak sempurna dong kalau gitu korban Kristus. Sempurna, amin saudaraku, sekali untuk selamanya. Cuman tadi yang, kok enak orang Kristen gini? Bukan enak, ada tanggung jawab. Ada peringatan. Hati-hati, nanti tambah buruk keadaan. Oh jelas dong, kita keluar dari rambu-rambunya Tuhan. Anda melanggar rambu lalu lintas. Lampu merah, sikat. Terus yang sana hijau, enggak disasak saudaraku, Sasak itu apa? Terjam yang lain, kan rambu dilanggar. Tuhan ngomong jangan sikat aja. Loh, itu kamar pembantu, enggak apa-apa, salah kamar. Jangan masuk, melembung, rusak rumah tangga, guyu capek. Loh jangan itu, disikat, jangan nanti. Ya akhirnya tambah buruk kan, itu peringatan. Dan Tuhan memberi kesempatan, ayo, ini loh bedanya. Saudara mulai bisa nangkep enggak kekristenan dengan yang lain? Bisa mulai nangkep enggak? Karena Anda mungkin enggak belajar yang lain sih, enggak ada yang ngajar kayak gini. Enggak ada. Ini kan kebetulan Ramadan ya, kalau agama yang lain ngajar, ini dosa ini ya enggak ada, ngapusnya gimana ya, kamu tambah buat banyak kebaikan, ini biar kehapus. Ya toh, misalnya, habis bunuh orang, ini dosa, ngapusnya dengan apa? Makanya di Arab tuh ada dengan uang apa. Jadi berbuat dosa, berbuat salah, ngapusnya dengan perbuatan juga gitu. Kalau di kita enggak ada yang bisa ngapus. Yang bisa ngapus Tuhan Yesus dengan darahnya. Kalau kita berbuat baik itu bukan ngapus dosa. Berbuat baik itu karena itulah kasih karunia yang harus kita bertumbuh dalam kasih karunia. Maksudnya apa? Kita berbuat baik itu adalah sebagai tanggung jawab sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dihapus dosanya, sudah tidak ada dosa kan? Ya sudah, jangan berbuat dosa. Tapi masih bisa berbuat, jangan khawatir ada penebus kita, pengantara kita. Loh gimana dong, berarti enak dong? Ya itulah, kasih karunia itu tidak diperhitungkan, tapi mendidik kita. Lah orang Kristen yang masih enak, diampuni berbuat dosa lagi, itu kongslet namanya itu. Haleluya, korslet. Nah orang Kristen yang sadar, kesempatan aku berbalik, kesempatan aku bertobat, kesempatan ini. Kesempatan, ada kesempatan, aku harus berubah. Nah, gitu kan. Semakin hari semakin serupa, sempurna. Seperti Yesus ini, makanya tak tulis ojo dihapus, ini anunya ini, kuncinya ke sana nanti. Ya, temenmu jawaban dewe dengan kata-katamu ya. Ya, oke. Sekarang, belum tadi, 2 Titus, saya kok melompat jauh banget ya. 2 Titus 2 ayat 12, yang 13-nya tadi. Kan tadi 2 Titus 2 ayat 12. Titus 2 ayat 12 tadi kan supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi dan ayo lanjut. Ayo. Dan supaya kita hidup bijaksana. Nah, akhirnya berubahnya kan ini. Ya kan? Berubahnya supaya hidup bijaksana dari kefasikan, dari hidup cemar, berubah, diberi kesempatan. Dan kita dijamin tuh dihapus dosa, nanti ada Roh Kudus, wah itu luar biasa jaminan Tuhan. Diberi kekuatan Tuhan, dididik melalui kasih karunia, hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Iya. Makanya anak Tuhan itu pasti hidupnya oke lah ya. Dijamin, karena kasih karunia itu mendidik kita. Ayat 13, saya ini mau ngomong ini, karena nyangkut itu. Dengan menantikan penggenapan, sambil nunggu apa? Pengharapan kita yang penuh bahagia. Nah, kita punya pengharapan yang penuh bahagia
dan penyataan kemuliaan Dari Allah siapa? Allah yang maha besar Allah Akbar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Allah Akbar dan juru selamat itu siapa? Yesus Kristus. Kalau ini memang benar Yesus Kristus yang dimaksud. Coba ayat bacanya, bawahnya untuk membuktikan. Jadi kita ini menerima kasih karunia, dididik, diberi kesempatan meninggalkan kefasikan, hidup bijaksana, ya kan? Karena kasih karunia itu melatih kita, diberi kesempatan kita mengenal kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan. Ada lagu kasih Tuhan memulihkan, ya kan? Kasih Tuhan memperbarui. Hukuman itu tidak memperbarui, hukuman itu akhir daripada vonis terakhir, sudah celaka udah. Tapi kita tidak dihukum, diberi kesempatan, dianugerah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan mau perbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah. Makanya nanti Tuhan mengajar, kalau Allah sudah begitu mengasihi kita, hendaklah kita juga saling mengasihi, mengampuni. Itu prakteknya di situ nanti. Ya, wah itu luar biasa belajar kasih. Yang telah ini sambil menantikan, jadi kita hidup dalam kasih karunia ini, kita menantikan pengharapan yang dan penyataan dari Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus yang mati. Habis baterainya, ini satu lagi nih. Tes. Yang telah ya. Allah sambil menantikan, yaitu pengharapan kita. Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, ini lanjut. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Nah, ini kan bukan Bapa kan yang dimaksud kan, Allah yang dimaksud bukan Bapa. Kalau Bapa masa menyerahkan diri, Allah roh kan mati disalib kan Yesus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Amin. Dan untuk menguduskan bagi dirinya bagi Yesus, suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita umat Kristus, amin. Kitalah umat pemenang, kita umat Kristus, amin. Saudaraku, yang berbuat baik, rajin berbuat baik, dikuduskan, tidak lagi hidup dalam kejahatan. Inilah tujuan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus juru selamat. Bagian kedua selesai. Sekarang bagian ketiga. Tritunggal juru selamat juga. Tadi yang pertama Allah juru selamat, bahkan satu. Yang kedua Yesus juru selamat, lebih kepada Yesus yang melaksanakan. Allah menyelamatkan oleh Yesus. Nanti bagian keempatnya aja. Yang ketiga, ini cuma satu ayat aja. Kita nemukan juga ayat tentang Tritunggal juru selamat. Titus 3 di Titus juga. Ayat 4 sampai 6. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita. Siapa juru selamat itu? Allah, nggak usah kaget ya. Allah juru, Yesus, iya, Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Nyata kasih keselamatan dari Allah. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Dia ini yang dimaksud siapa? Kalau baca ayatnya tadi. Allah itu Bapa. Harus bisa membedakan. Ya Allah itu Bapa atau Yesus. Kalau tadi kan Yesus itu Allah dan juru selamat. Dia menyelamatkan kita bukan, ini saudaraku. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Perhatian baik-baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tapi kita perlu berbuat baik enggak? Kita perlu rajin berbuat baik. Tapi kita berbuat baik ini bukan supaya masuk surga. Kita berbuat baik, kenapa? Karena telah ditebus, disucikan, dikuduskan, supaya menjadi umatnya. Itu rencana Tuhan, karena jadi umatnya, kuduslah kamu karena aku kudus. Hendaklah kamu sempurna, Bapamu juga sempurna, itu prinsipnya. Jadi orang Kristen berbuat baik, rajin, supaya nanti dihitung pahalanya. Kita ini sudah diperhitungkan ya keselamatan kita oleh Tuhan. Kita diselamatkan bukan perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat Bapa. Oleh permandian kelahiran kembali. Baptis. Jelas permandian kembali ini apa? Dimandikan lagi. Dibaptis, tapi saya kalau cuma baptis kasih air tok ya sudah manjur. Baptis air ini kan hanya ini sebagai ungkapan saya percaya, tapi percayanya ini loh, saya mau mengikuti sakramen dibaptis, ditenggelamkan bersama itu nanti
yang baptis sudah ngerti lah ya. Sampai ada yang minta lagi, Pak, saya dibaptis kenapa dulu dibaptisnya kurang mantep, kok sakjane gak perlu. Tak jelasin aja gitu, enggak perlu lah. Tapi kalau maaf, kalau bagi saya percik perlu, karena Alkitab ngomong baptiso itu ditenggelamkan. Bukan diciprati ya, karena kita memang seluruhnya itu masuk ke dalam karyanya Allah di dalam Yesus. Bukan diciprati dok, masuk ke dalam, karena bahasa aslinya baptiso, tenggelam artinya. Yesus dibaptis di mana? Sungai Yor? Apakah cuman karena, kalau cuman dipercik di kamar mandi aja atau kolam apa, ini sampai di sungai. Alkitab ngomong, waktu Yesus keluar dari air, berarti kan masuk. Gitu loh, makanya mau debat mau apapun, gak usah dibantah ini. Saya sempat tanya, maaf ya, kalau baptis percik itu kenapa? Ternyata jawabannya interpretasi, penafsiran. Waktu itu kan 3.000 orang bertobat, tanya yang khotbah Petrus Pentakosta itu. Apa yang harus kami lakukan? Ya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Maka engkau akan terima karunia Roh Kudus. Gitu. Wah, akhirnya 3.000 orang, bagaimana masuk ke sungai? Pemikiran, akhirnya mesti diciprati, alah gundulmu, maaf ya. Itu kan pendapatmu sendiri gitu loh. Lihat YouTube, saya lihat di Thailand, baptisan massal, satu desa itu percaya Yesus. Masuk ke air bareng. Loh, baptis bareng-bareng, kenapa enggak mungkin? Wong itu artinya baptis. Kenapa harus menginterpretasi sendiri? Itu karena orang banyak enggak mungkin ditenggelamkan, masih dipercii. Wah, ngawur. Kenapa? Gara-gara mencoba menginterpretasikan, akhirnya timbullah seperti itu. Menurut saya tenggelam. Tetapi karena rahmatnya, Tuhan menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik, kita diselamatkan karena dipermandikan kembali. Oleh pemandian kelahiran kembali, nanti lain kali bahas baptis, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, dibaptis, penuhi Roh Kudus, karya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Terus, itu tahapan-tahapannya. Jadi Allah menyelamatkan kita dengan mempermandikan kelahiran kembali, melahirkan kembali. Jadi waktu dibaptis, itu kan masuk ke dalam air. Seperti itu di Roma pasal 6 baca sendiri. Itu arti baptisan, ditenggelamkan, dikubur mati bersama kematian Yesus. Waktu bangkit, ya, keluar dari air hidup yang baru itu. Itu kan Allah kerjakan, ya. Itu berkat rahmat Allah. Dan pembaharuan oleh Roh Kudus, yang kedua bicara pribadi Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh siapa? Oleh Yesus Kristus, Juru Selamat ini kita. Mulai jelas sekarang. Siapa Juru Selamat itu? Tritunggal, ya memang Yesus, tapi Allah tadi menyelamatkan kita. Kacamata dilepas ya, bureng ya. Coba ayat 4, ini loh satu ayat aja sudah 2 Juru Selamat. Ayat 4. Baca lagi, Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita. Siapa Juru Selamat kita? Tetap ayat 4, 5, 6, ayat 6 itu loh, coba. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ya Pak. Ini orang yang sama nulis ini, bukan rasul yang lain berbeda pendapat. Ini orang yang sama. Cuman kita perlu ngerti gitu aja loh. Allah Juru Selamat kita, menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali. Dan oleh karya Roh Kudus yang dikerjakannya dalam hidupmu, yang dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi kalau disimpulkan sederhana, Allah itu Juru Selamat. Amin, benar. Allah menjadi Juru Selamat melalui karya Yesus dan karya Roh Kudus, ayat 5-nya tadi. Tapi Roh Kudus kita bahas 2 bulan lagi aja. Ya, itu. Nah, sekarang kita akan lihat bagian keempat terakhir ya. Sebenarnya ini bicara cara, saudara. Katakan cara. 1, 2, 3, cara untuk menyelamatkan. Dan ini sudah dinubuatkan, sudah disampaikan di perjanjian lama. Yohanes 19 ayat 20. Saudara, ini ayatnya kunci banget tuh, saudaraku. Kok Yohanes? Yesaya. Yesaya 19 ayat 20. Cepat. Ya, silakan. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta Yahweh, alam di tanah Mesir. Semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan, pada Yahweh, Tuhan berseru. Oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat. Yahweh akan atau Bapa Allah akan mengirim seorang juru selamat ini loh, kepada mereka. Jadi Allah itu juru selamat. Oke. Amin, betul. Satu-satunya iya.
Dengan cara apa Allah menyelamatkan? Mengirim. Nabi Yesaya perlu buat juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Ini perjuangan untuk melepaskan mereka. Yesus berjuang di kayu salib, ya, menyerahkan nyawanya. Oke, satu lagi, Yesaya 43 ayat 4. Itu tadi ada juru selamat yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan. Yang kedua, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ayat luar biasa nih, sering buat lagu dulu, zaman saya dulu tuh. Karena kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Terus aku ini, Maka aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. nah, ini cara Tuhan menyelamatkan. Aku memberikan manusia. Ini makanya Yesus ngomong supaya digenapi yang tertulis dalam kitab-kitab suci, ya, perjanjian lama maksudnya. Bahwa harus tertulis Mesias harus menderita. Seorang juru selamat harus diberikan manusia sebagai gantimu, loh saudaraku. Terus Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. memang ini agak penafsiran nih, enggak apa-apa. Jadi Allah untuk menyelamatkan mengirim juru selamat. Dan untuk menebus atau menyelamatkan tadi membayar harga keselamatan tadi, harga tebusan tadi dengan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa sebagai ganti nyawamu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Nyawaku juga kan yang ditukar, sebetulnya maksudnya kan. Apa maksudnya ini, saudaraku? Memberikan manusia sebagai gantimu. Bangsa-bangsa ganti nyawamu. Bisa enggak coba belajar nafsir dong? Tadi ini ayat di atasnya, ada hubungannya. Coba ayat 3, ini kan 4 ya, ayat 3. Dibaca gabung, coba. Baca. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. 4, baca lanjut. Oleh karena engkau berharga di mataku Jadi dan Tuhan mulia, menyelamatkan kita, juru selamat, karena kita berharga. Dunia nganggap kita sampah, ini orang kotor, orang berdosa. Paulus itu pembunuh, tapi Tuhan, engkau berharga. Makanya aku menebus engkau. Aku ini mengasihi engkau. Kau berharga di mataku, mulia. Aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Ini bicara Yesus kan, Yesus jadi manusia. Lah cuman ada selanjutnya, dan bangsa, siapa manusia yang senilai bangsa-bangsa? Ngerti maksudnya? Itu menebus dosa, enggak main-main. Juru selamat dikirim. Dan ini sebagai manusia tadi. Kita sudah belajar minggu lalu kan, ya, karena supaya menjadi sama dengan manusia untuk mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Manusia yang mati tidak bisa bangkit-bangkit, ini bangkit, pertama kali bangkit dari maut. Dan bangsa-bangsa, senilai bangsa-bangsa. Nyawa satu nyawa ini senilai bangsa-bangsa. Kalau manusia biasa enggak ada. Enggak bisa. Jadi nilainya nyawanya Yesus itu senilai bangsa-bangsa tadi. Sebagai ganti nyawamu. Ini bicara seperti itu, saudaraku ya. Dan memang ini juga penafsiran, Yesus mati di tangan bangsa-bangsa, orang Romawi kan, disalib. Ini gambaran saja. Nah, saya akan simpulkan, berarti Allah juru selamat, Yesus juga juru selamat. Apa maksudnya? Bahkan Roh Kudus mengaruniakan roh untuk keselamatan kita. Apa maksudnya? Ini maksudnya berarti Allah itu menyelamatkan kita, saya bicara fokus tentang Tuhan Yesus ya, melalui karya Tuhan Yesus. Ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16 dan 17, coba dibaca. Sebenarnya banyak ya, cuman saya batasi aja deh. Ini ayat yang terkenal, Yohanes 3, 16 dan 17, silakan dibaca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah. Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah diwujudkan melalui mengaruniakan, aku akan mengutus orang juru selamat. Terus sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia.
Jadi Allah ini menyelamatkan sebagai juru selamat melalui anaknya, anak Allah. Saudaraku ya, melalui anaknya yang diutus. Karena panjang ya, sudah waktu terakhir ya, saya mau ngajak kita, ayat ini agak panjang tapi ayat terakhir, Yohanes pasal 4, ini ayat terkenal banget ini, saya langsung buka Yohanes ya. Yohanes pasal 4, sebenarnya mulai ayat 7 ya, cuman agak kepanjangan. 1 Yohanes pasal 4 mulai tentang Allah adalah kasih ya judulnya ya, Allah adalah kasih. Saya baca aja cepat. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini kuncinya, kita akan tutup dengan ini. Sebab kasih itu berasal dari mana saudaraku? Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kamu kok bayar 17:7? Makanya saya baca kok, saudaraku yang kekasih, makanya saya baca kok diam semua. Marilah kita saling mengasihi, kasih itu berasal dari Allah, setiap orang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau orang itu hidup dalam kasih, dia dilahirkan oleh Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Hati-hati loh ini. Makanya kita tidak bisa mengklaim, aku orang yang Kristen, sudah dihapus dosanya. Kamu ada kasih enggak kamu? Penuh kepahitan, penuh kebencian, tunggu dulu, dicek dulu. Kristen cuma KTP-mu saja, karena kamu anggota gereja, tapi Kristus ada enggak dalam hatimu? Kalau saya ukuran Kristen itu, ada enggak Kristus dalam hatimu? Ya, kalau itu pasti saya percaya diselamatkan, hidupnya rajin berbuat baik. Barang siapa tidak mengasihi, tidak kenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Hotheos agapi estin. Ya, God is love. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya toh? Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini cara Allah menyelamatkan. Allah juru selamat, amin. Satu juru selamat, amin. Tapi Allah menyelamatkan melalui anaknya. Bagi kita orang Kristen, anak Allah itu juga Allah. Anak Allah itu satu dengan Allah, karena anak Allah ini sang firman. Firman Allah jadi manusia. Bagi kita firman Allah itu juga Allah, roh Allah itu juga Allah. Dan itu satu di dalam Allah, seperti kita. Kata-kata saya ini satu dengan saya. Roh saya satu dengan saya. Nah, nanti lain kali kita bahas di Alkitab ada, saya tidak buat-buat. Kita akan akhiri ya tentang Allah juru selamat, Yesus juru selamat, bahkan Tritunggal juru selamat. Maksudnya apa? Allah Bapa itu penyelamat satu-satunya melalui karya Kristus dan Roh Kudus dalam hidup kita, terutama Yesus yang kita peringati. Silakan tim musik maju ke depan. Kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Amin, saudaraku. Kita sudah terima kasih karunia. Firman jadi manusia. Haleluya.